Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kris Tepuh. Teman-teman yang sudah menerima informasi tentang update iOS terbaru 14.5.1 bahkan yang terbaru saat ini, segera update buat teman-teman yang sudah mendapatkan penawaran tersebut di iPhone atau di iPad kalian. Kenapa kalian harus segera update? Saya akan beritahu informasinya di dalam video ini. Jadi tonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa kasih like kalau video ini benar-benar memberikan inspirasi buat kalian. Dan subscribe supaya kalian selalu bisa dapat updatean yang terbaru dari saya. Oke, kita langsung saja. Ya, di iOS 14.5 ini di mana Apple memberikan satu perlindungan terbaru untuk kita para pengguna iPhone ataupun pengguna iPad. Pokoknya para pengguna iOS lah, ya, di mana Apple memberikan privasi atau memberikan perlindungan bagi kita yang sering menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di iOS. Sekarang perlindungan yang diberikan kepada kita itu adalah di mana ada satu buah fitur baru. Setiap kali kita mengoperasikan aplikasi-aplikasi tertentu yang membutuhkan informasi tentang pengguna dari iPhone tersebut, sekarang Apple memberikan iOS 14.5 ini dengan satu buah fitur, di mana fitur ini adalah sebuah fitur permisi dulu terhadap penggunanya gitu ya. Apakah aplikasi ini diperbolehkan oleh penggunanya untuk di-track ya. Apa sih maksudnya yang di-track ini? Yang di-track ini adalah semuanya, teman-teman. Informasi tentang tanggal lahir kita, informasi tentang semua hal yang paling sering kita lihat di browser kita, kemudian tentang sosial media kita, semua informasi-informasi kepribadian kita atau kebiasaan-kebiasaan kita ketika kita menggunakan iPhone yang kita miliki. Nah, ini adalah satu fitur yang bagus menurut saya. Kenapa harus ada fitur perlindungan seperti ini? Sebenarnya kelihatannya sederhana sih, teman-teman. Kita nggak perlu banget perlindungan seperti ini. Menurut saya ini kita sangat perlu sekali perlindungan seperti ini, teman-teman. Kenapa? Karena tahukah kalian bahwa semua password yang kita miliki pasti akan ada hubungannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Ya, contoh misalnya kita sering bikin password untuk email, untuk ID kita, untuk Apple ID kita. Biasanya kan kita ada hubungannya dengan tanggal ulang tahun kita mungkin, atau tanggal ulang tahun dari istri kita, tanggal ulang tahun dari orang-orang yang terdekat di kita. Nah, semua informasi-informasi itu bisa didapatkan oleh si develop dari aplikasi yang ada di iPhone kita. Jadi, Apple ini memberikan satu buah fitur, itu namanya fitur perlindungan. Dia akan memberikan permisi dulu gitu ya. Dia akan permisi dulu kepada kita sebelum aplikasi ini men-track atau mencari tahu semua informasi yang kita miliki di iPhone kita. Itu baik kebiasaan kita, termasuk informasi tentang kebiasaan-kebiasaan kita gitu ya. Kita mau suka belanja apa yang paling sering kita lihat mungkin di marketplace, kemudian kebiasaan-kebiasaan kita dalam browser, fitur website-website apa saja yang sering kita buka, kemudian apa yang paling sering kita cari. Perlindungan ini diberikan oleh Apple kepada kita supaya semua informasi-informasi kepribadian kita ataupun informasi-informasi kebiasaan kita tidak mudah diketahui oleh para develop dari aplikasi yang ada di iPhone kita tentunya. Jadi teman-teman, untuk fitur ini sebenarnya sangat penting sekali buat kita. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan penawaran untuk upgrade iOS, segera upgrade supaya kalian juga dapat perlindungan yang sama seperti ini. Nah, mungkin buat kalian kayaknya sih nggak perlu banget lah perlindungan seperti ini ya, mungkin ya, dan saya tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi teman-teman, kalian juga perlu berjaga-jaga karena semua informasi, contoh ya, informasi kalian menggunakan pembayaran seperti apa ketika kalian belanja di iPhone. Contoh buat kalian yang sering menggunakan kartu kredit, buat kalian yang suka menggunakan akun bank ya, kemudian kalian juga menggunakan mobile banking. Semua informasi-informasi itu sebenarnya terekam di iPhone kalian. Jadi ada baiknya untuk kalian juga melindungi semua informasi-informasi itu dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Karena kalau informasi-informasi seperti itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, pastinya akan membuat kalian juga jadi sulit di waktu yang akan datang.
Jadi saran saya teman-teman segera lindungi semua kebiasaan-kebiasaan kalian ya, kemudian juga semua privasi-privasi kalian yang ada di iPhone kalian dengan mengupgrade di iOS ini. Nah, fitur ini menurut saya sebuah terobosan yang baru yang dilakukan oleh Apple untuk melindungi para pengguna iOS ya, tentunya untuk para pengguna iPhone ataupun iPad. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau kalian punya kesempatan untuk upgrade, saran saya segera upgrade ya. Memang sih mungkin ini masih banyak bugnya gitu ya, mungkin masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Apple, tapi menurut saya dengan adanya fitur perlindungan seperti ini akan membuat kalian jadi lebih aman dan nyaman dalam menggunakan iPhone ataupun iPad kalian dengan iOS 14.5 ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai dengan akhir. Saya Chris Tepu, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa.